Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in Faculty of Health Science in National University. Thank you for joining to this program. Okay, first I will introduce myself. My name is Febri Mutiaryani Dahlan. You can call me Mrs. Mutia. In this week, we will learn about terminology in clinical setting. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu adalah body part system, midwifery terminology, ward and department, and the last instrument. Nah, yang diharapkan setelah proses perkuliahan di pertemuan pertama ini, student will be able to understanding the terminology in clinical setting, and then understanding how to break the medical midwifery terminology about prefix, suffix, root, and combining vowel. Tetapi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas tentang terminologi in clinical setting, dan yang selanjutnya tentang terminologi midwifery ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu about terminology in clinical setting. Nah, yang pertama adalah body part system atau yang kita kenal dengan sistem bagian tubuh. In this chapter, we describe the basic structure of human body in every system, about their characteristic, composition, and descriptive anatomic terms are introduced in short form. The system that we will talk about are human body in commonly, respiratory, blood circulation, urinary, digestive, and skeletal system. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang human digestive system. Teman-teman, jika melihat gambar ini, pasti sangat sudah jelas tahu bahwa hal ini adalah merupakan sistem dari pencernaan kita. Nah, ada beberapa organ di sistem pencernaan kita ini. Yang pertama adalah salivary gland, yang kita kenal sebagai kelenjar air liur, di mana di kelenjar air liur ini ada tongs di sana, ada lidah. Selanjutnya ada esophagus, ada sphincter. Nah, sphincter di sini yang seperti saudara ketahui bahwa ada 2 sphincter di lambung kita ini, yang mana ia berfungsi sebagai klep. Sphincter pertama ada di bagian atas, yang kita kenal dengan sphincter kardiak, di mana sphincter kardiak ini berfungsi untuk menghambat jika makanan yang ada di lambung keluar ke esofagus. Nah, sphincter yang kedua adalah sphincter pylorus, di mana dia berfungsi agar makanan yang sudah masuk ke dalam usus tadi tidak masuk lagi atau kembali ke dalam lambung. Lambung di dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai stomach. Nah, selanjutnya adalah ada liver atau hati, ada gallbladder atau kantung empedu, ada pankreas, ya benar, pankreas adalah pankreas, ada small intestine. Small intestine adalah usus halus atau usus kecil. Selanjutnya ada large intestine, ini yaitu adalah usus besar yang berakhir pada rektum yang kita kenal sebagai anus. Nah, selanjutnya adalah blood circulation. Nah, blood circulation ini adalah arteri atau vena yang mendarahi dari kepala kita sampai ke ujung kaki kita. Nah, kita sebagai bidan harus sangat mengetahui apa-apa saja yang mendarahi bagian organ reproduksi kita. Nah, sekilas kita akan melihat apa-apa saja sih yang ada di vena-vena dan arti apa saja yang ada di tubuh kita ini. Yang pertama adalah internal jugular vein yang kita kenal sebagai vena jugularis. Selanjutnya ada di sini arteri axillary artery
yaitu artinya adalah arteri pada bagian ketiak. Ada juga hepatic vein, itu vena yang mendarahi bagian hati. Nah, di sini ada radial artery yang biasa kita gunakan untuk mengambil, ya benar sekali. Nah, kita langsung saja ke vena atau arteri yang mendarahi sistem organ reproduksi kita. Yang pertama adalah ovarian artery dan ovarian vein. Jadi di ovarium kita ini ada arteri dan vena yang mendarahinya. Selanjutnya ada uterine cavity, ada uterine artery dan uterine vein. Ada vena uterus dan arteri uterus yang akan mendarahi uterus kita. Selanjutnya ada vaginal artery, ada juga vaginal vein. Jadi ada vena dan arteri yang mendarahi organ vagina kita. Nah, selanjutnya adalah respiratory system, yaitu adalah sistem respirator atau sistem pernafasan kita, di mana respiratory system berfungsi untuk supply body with O2 atau oksigen for cellular respiration, dispose of CO2 atau karbon dioksida, a waste product of cellular respiration, also function in olfaction and speech. Gitu. Jadi respiratory ini, sistem pernafasan kita akan membawa oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida yang juga berfungsi sebagai organ untuk speech atau berbicara. Nah, pada sistem respirator ini ada yang dinamakan nasal cavity pulse, yaitu adalah rongga nasal. Ada paranasal sinus nostril, yaitu adalah sinus paranasal. Ada oral cavity atau rongga dari mulut kita. Ada paring, ada laring, ada trakea, left main bronchus atau maksudnya di sini adalah bronchus kiri. Ada right main bronchus atau bronchus kanan. Nah, paru-paru kita juga terdiri dari dua, ada left lung, ada right lung. Jadi ada paru kiri, ada paru kanan. Selanjutnya ada bagian parietal pleura atau bagian pleura kita. Nah, yang sangat kita pengaruhi ketika kita atau pasien kita hamil, yaitu adalah bagian diafragma. Diafragma. Jadi diafragma kita. Ketika ibu atau pasien kita hamil yang sudah cukup besar, maka bagian diafragma inilah yang ditekan oleh uterus kita. Nah, selanjutnya adalah anatomy of skeleton system. Nah, kita tidak akan membicarakan detail per detail dari skeleton system ini karena menurut saya teman-teman sudah sangat cukup mengetahui apa-apa saja yang ada di bagian skeleton ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagian kepala karena ini mencakup pada saat proses persalinan, maka ada bagian kepala janin yang harus kita perhatikan, yaitu ada parietal bone, yaitu tulang parietalis di sini bagian belakang. Ada bagian temporal bone, yaitu adalah bagian yang di samping sini. Ada occipital bone atau tulang occipital, di mana pada saat kita melakukan pengukuran ukuran kepala janin, kita perlu mengetahui mana sih bagian occipitalnya, mana bagian suboccipitalnya. Nah, ada bagian maksila dan mandible. Maksila dan mandible atau maksudnya adalah tulang maksilaris dan tulang mandibularis. Gitu. Nah, ada tulang clavicle atau tulang clavicula. Ada scapula, tulang scapula. Clavicle, scapula. Ada tulang humerus, ada tulang ulna. Nih, ada tulang ulna dan
ada phalanges. Nah, yang perlu dan yang harus kita tekankan adalah tulang yang ada di panggul kita. Sebutannya pun sama dengan istilah yang kita kenal, yaitu adalah sacrum, adalah tulang sacrum, ada tulang coccyx atau tulang coccygeus, ada os coccyx kita di sini, ada ilium, ada pubis, dan ada ischium. Sama halnya dengan yang kita pelajari pada perkuliahan anatomi. Nah, ada femur, ada patella, tibia, fibula, calcaneus, tarsal bones, metatarsal bones, phalanges. Nah, beberapa skeleton ini silakan Anda translate ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan bertemu di kelas untuk mengulang kembali tulang-tulang apa saja yang ada di tubuh kita ini. Oke, selanjutnya adalah midwifery terminology, di mana di sini adalah istilah-istilah yang harus kita ketahui di dalam kebidanan. Nah, yang pertama adalah cessation. Cessation adalah Cessation adalah pregnancy of maternal condition of having a developing fetus in the body. Jadi, cessation ini artinya adalah kondisi di mana seorang ibu hamil merasakan atau memiliki perkembangan fetus di dalam tubuhnya. Itu kita kenal dengan istilah cessation. Oh, mohon maaf. Nah, selanjutnya embrio. Embrio adalah developing during first 8 week, di mana proses perkembangan selama 8 minggu awal. Itu kita kenal sebagai embrio. Nah, selanjutnya adalah fetus. Fetus adalah human concept from 8 week until delivery. Jadi, konsepsi seseorang manusia dari 8 minggu sampai proses persalinan. Selanjutnya adalah viability. Viability adalah capability of living, yang artinya adalah kelangsungan hidup. Selanjutnya adalah gravid. Gravid adalah istilah yang biasa kita gunakan di kebidanan juga ya. Artinya adalah a woman who is had been pregnant regardless of pregnancy outcome. Jadi seorang wanita yang mengalami kehamilan sampai proses kehamilannya itu keluar, gitu, proses persalinan. Selanjutnya adalah nulligravida, yaitu adalah a woman who is not now and never has been pregnant. Jadi seorang wanita yang tidak sekarang dan belum pernah mengalami kehamilan. Jadi ketika seseorang yang belum pernah dan saat ini juga belum hamil dikenal sebagai nulligravida. Selanjutnya adalah primigravida. Primigravida adalah a woman pregnant for the first semester. Jadi seorang wanita hamil di awal kehamilannya dikenal sebagai primigravida. Selanjutnya adalah multigravida, woman who has been pregnant more than once. Jadi seorang wanita yang pernah hamil lebih dari satu kali dikenal sebagai multigravida. Selanjutnya adalah nullipara, a woman who has never complete a pregnancy to the period of viability. Jadi, a woman, seorang wanita yang belum pernah hamilnya itu komplit sampai mengalami suatu kelangsungan hidup. Jadi, seseorang yang pernah hamil tetapi belum pernah melahirkan hidup, itu kita kenal sebagai nullipara. Sementara yang sudah pernah who had complete one pregnancy to the period of viability, kita kenal sebagai primipara.